Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya di rumah? Tetap semangat belajar ya. Sekarang anak-anak kita akan belajar tema 8 subtema 1 pembelajaran yang kedua. Untuk itu coba kalian tonton video pembelajaran agar kalian dapat mengerti apa dan materi apa yang harus kalian pelajari di pembelajaran 2 ini. Untuk itu, coba kalian tonton video pembelajarannya. Kita masuk pada pembelajaran kedua. Kompetensi yang diharapkan, anak ibu mengetahui tanda tempo dan tinggi rendahnya nada. Kemudian, mampu mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Dan menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Nah, sebelumnya anak ibu sudah menyanyikan lagu asal Papua, Yamko Rambe Yamko, dengan tempo yang agak cepat. Nah, tidak perlu kita lanjutkan menyanyi, cukup kita amati. Jadi, apa itu tempo? Tempo adalah cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. Tempo terbagi 3, ada tempo cepat, sedang, dan lambat. Pemilihan tempo ini harus sesuai dengan lagu, karena lagu yang riang bertempo cepat, dan untuk lagu yang menidurkan bayi misalnya bertempo sedang atau lambat. Begitu juga dengan lagu yang sedih akan menggunakan tempo yang lambat. Nah, untuk jenis-jenis tempo, pembagian tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat ada, silahkan baca di tamrinatnya masing-masing. Nah, kita lanjutkan tinggi, rendah, nada. Coba perhatikan non angka di sini. Ada 3 bagian. Pertama, nada rendah yang ditandai dengan titik pada di bawah angka. Kemudian, nada sedang tanpa titik, dan nada tinggi ada titik di atasnya. Nah, semakin ke kanan pada not angka ini, maka nada akan semakin tinggi. Semakin ke kiri, nada akan semakin rendah. Nah, nada bertitik di bawah berarti bernada rendah. Nada tidak bertitik berarti bernada sedang. Dan nada bertitik di atas berarti bernada tinggi. Pintar. Mari kita lanjutkan. Nah, mari kita amati lagu Yamko Rambe Yamko. Coba perhatikan baik-baik. Amati nada tingginya, nada sedangnya, dan nada rendahnya. Mari kita amati satu persatu. Adakah menemukan nada tinggi? Ya, pertama, di awal ya. Mari kita lanjutkan. Ada lagi, oke. Oke, dan sisanya bernada sedang. Bisa terlihat yang bernada tinggi? Selanjutnya, adakah yang bernada tinggi? Silakan diamati baik-baik. Ya, tidak. Jadi, lagu Yamko Rambe Yamko ini bernada sedang dan tinggi. Tidak ada nada rendahnya. Bisa dipahami? Jadi, ketika anak ibu menyanyi pada nada tinggi, berarti nadanya harus lebih tinggi dibandingkan nada sedang. Bagus. Mari kita lanjutkan.
Nah, kemarin anak ibu diminta untuk menemukan makna dari lagu Yamko Rambe Yamko. Lagu ini berasal dari Papua, merupakan lagu daerah Papua. Nah, makna lagu Yamko Rambe Yamko merupakan lagu yang bertemakan peperangan. Lagu ini menceritakan tentang pertikaian yang terjadi di dalam negeri. Pelantun lagu ingin menjadi bunga bangsa atau pahlawan yang rela berkorban sampai mati untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah. Luar biasa ya. Nah, kita lanjutkan. Anak ibu sudah membaca cerita tentang Kasuari dan Dara Mahkota. Jadi, kita bisa lanjutkan pembelajarannya. Yang di sini ditanyakan adalah siapakah tokoh yang ada dalam cerita Kasuari dan Dara Mahkota. Jika anak ibu sudah membaca, artinya anak ibu sudah menemukan jawabannya. Jadi, siapakah tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Oke, ada Kasuari, ada Dara Mahkota, ada Pipit, dan juga burung-burung lainnya. Nah, cerita tadi, Kasuari dan Dara Mahkota merupakan salah satu jenis cerita fiksi. Mari kita amati jenis-jenis cerita fiksi lainnya. Nah, pertama dikelompokkan dalam cerita rakyat yang berisi cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan saga. Pertama, cerita jenaka yang merupakan cerita pendek berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi para pembaca atau pendengarnya. Contohnya, Pak Kadi, Pak Pandir, Pak Belalang, Lebay Malang. Nah, silahkan jika ingin mengetahui ceritanya, silahkan dibaca. Lanjut, ada mite. Merupakan cerita berhubungan dengan kepercayaan pada suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib seperti dewa, peri, dan Tuhan. Nah, ini contohnya ada cerita Putri Tanjung Bui dan Putri dari Bambu. Ada lagi fabel. Fabel merupakan cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat layaknya seperti manusia. Nah, ini tidak asing lagi ya, udah sering di kelas kita sudah sering membaca dan bercerita tentang cerita-cerita yang tokohnya berupa binatang. Contohnya, ada kancil dengan buaya dan burung bangau. Selanjutnya, ada legenda yang merupakan cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, atau asal-usul suatu benda atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Ada yang bisa menebak contohnya apa? Karena kita berasal dari Sumatera Barat, kira-kira anak ibu tahu apa contoh legenda pada daerah kita? Iya, nah contohnya Malin Kundang dan terjadinya Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat. Bagus. Kemudian ada saga, merupakan cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. Contohnya, Calon Arang dan Lutung Kasarung. Selanjutnya ada cerpen atau cerita pendek. Cerpen adalah
Cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Biasanya cerpen ini bisa dibaca dalam sekali duduk. Maksudnya, dalam waktu singkat kita bisa menyelesaikan membaca cerita ini karena ceritanya pendek. Nah, contohnya cerpen anak-anak pada majalah atau surat kabar. Nah, jika anak ibu sering membeli majalah atau surat kabar, akan menemukan beberapa cerpen yang ada di dalamnya. Selanjutnya, novel. Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak pada setiap tokoh. Jadi, watak atau karakter tokoh dijelaskan secara nyata dipaparkan dalam novel tersebut. Contoh, ada Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Masih banyak contoh novel lainnya. Bisa anak ibu baca nanti. Mari kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita kemarin sudah membaca 2 buah cerita fiksi, Asal Mula Telaga Warna dan Kasuari dan Dara Mahkota. Kedua cerita ini termasuk ke dalam cerita rakyat. Yang harus kita amati sekarang adalah menentukan apakah kedua cerita ini termasuk ke dalam cerita rakyat jenis yang mana. Pertama, cerita Asal Mula Telaga Warna merupakan cerita rakyat yang masuk ke dalam jenis legenda. Kenapa? Karena isi cerita tersebut mengisahkan asal mula terjadinya suatu tempat, yaitu Telaga Warna. Hebat. Bagaimana dengan Kasuari dan Dara Mahkota? Cerita ini merupakan cerita rakyat berjenis fabel. Kenapa? Karena tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita tersebut adalah para binatang, yaitu burung. Burung-burung itu diceritakan hidup, bersosialisasi, dan dapat berbicara layaknya manusia. Bisa dipahami anak hebat? Oke, mari kita lanjutkan. Ayo praktek. Mari praktekkan mendorong meja sendiri dan bersama teman atau bersama ayah bundanya di rumah. Sudah dilakukan? Sudah ya? Mari kita lanjutkan. Pertanyaan pertama. Apa perbedaan yang anak ibu rasakan saat mendorong meja sendiri dan berdua? Oke. Saat mendorong meja sendiri akan terasa lebih berat dibandingkan jika mendorong meja berdua akan terasa lebih ringan. Nah, bagaimana pergerakan meja saat didorong sendiri dan berdua? Saat didorong sendiri, meja akan bergerak lebih lambat. Bagaimana jika berdua? Tentu saja meja akan bergerak lebih cepat. Hebat. Jadi, apa yang dapat kita simpulkan pada percobaan ini? Iya, jumlah gaya yang diperoleh oleh meja yang didorong 2 orang akan 2 kali lebih besar daripada jumlah gaya yang diperoleh meja apabila didorong oleh 1 orang. Dengan mendorong meja, artinya kita memberikan sebuah gaya terhadap meja. Nah, jika mendorong 2 orang mendorong meja, gaya yang diberikan juga akan lebih besar, sehingga meja bergerak lebih cepat. Jadi, pemberian gaya ini berpengaruh terhadap kecepatan gerak benda. Semakin besar gaya yang diberikan, maka benda akan bergerak lebih cepat. Nah, ngomong-ngomong, bicara soal mendorong meja, kira-kira kita menggunakan gaya apa? Ada yang bisa menebak? Iya, benar sekali, kita menggunakan gaya otot. Nah, hebat.
Bagaimana anak-anak? Kalian sudah bisa mengerti apa yang sudah disampaikan pada materi pembelajaran di video pembelajaran kali ini? Mudah-mudahan kalian semuanya mengerti dan dapat mengambil hikmahnya dari video pembelajaran kali ini. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.